Halo semuanya, hari ini, kalian bakal menyaksikan kisah yang bikin hati ikut bergetar. Seorang wanita bule asal Amerika, rela menempuh perjalanan lebih dari 20 jam hanya untuk datang ke Riau, Indonesia, bukan untuk liburan mewah, tapi demi menyaksikan langsung pacu jalur, tradisi budaya kita yang luar biasa. Tapi yang bikin haru, ternyata alasannya datang bukan sekadar wisata. Ada kisah menyentuh yang akan bikin kalian bangga jadi orang Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk tekan like kalau kamu cinta budaya Indonesia, klik subscribe supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana nih? Yuk kita absen rame-rame, langsung saja. Inilah kisah inspiratif bule Amerika yang jatuh cinta pada budaya pacu jalur di Riau. Suatu malam yang sunyi di New York, langit musim gugur menggantung kelabu di atas apartemen kecil milik seorang wanita bernama Jessica Miller. Di tengah tumpukan buku-buku budaya dan kamera vlog yang tergeletak di meja, Jessica duduk menatap layar laptopnya. Ia baru saja selesai mengedit video terakhirnya tentang festival seni di Peru. Sebagai seorang vlogger budaya yang sudah menjelajahi puluhan negara, Jessica terbiasa melihat tradisi-tradisi unik dari berbagai pelosok dunia. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Ketika ia membuka media sosial untuk mencari referensi Festival Asia Tenggara, sebuah video pendek menarik perhatiannya. Di dalamnya tampak perahu panjang berwarna-warni melaju cepat di Sungai Keruh, didayung oleh puluhan pria penuh semangat. Ribuan orang bersorak di tepi sungai, melambai-lambaikan bendera kecil, sementara suara alat musik tradisional mengiringi kemeriahan itu. Di layar tertulis, Festival Pacu Jalur, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Jessica terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Apa ini? Gumamnya lirih. Jemarinya spontan menekan tombol ulang. Ia menonton video itu lagi. Dan lagi, dan lagi. Ada sesuatu dalam video itu yang tak bisa dijelaskan. Semangatnya, energinya, dan rasa kekeluargaan yang terasa nyata. Hatinya terasa tertarik, seolah suara dari sungai itu memanggilnya dari seberang dunia. Malam itu, Jessica menyalakan lilin kecil di mejanya, ritual yang biasa ia lakukan jika sedang membuat keputusan penting. Ia menatap nyala api, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan ke sana, aku harus menyaksikannya sendiri." Keesokan harinya, ia mulai mencari tahu semua tentang pacu jalur. Ia membaca artikel, menonton vlog, dan bahkan masuk ke forum-forum berbahasa Indonesia meski dengan bantuan Google Translate. Tapi niatnya itu tak berjalan mulus. Ibunya, seorang dosen sejarah, menatapnya tajam dari balik meja makan saat Jessica mengutarakan rencananya. "Terbang ke Riau, kemana? Indonesia bagian mana itu?" tanya sang ibu dengan nada cemas. "Kenapa kamu harus ke tempat yang bahkan tak bisa kamu ucapkan dengan benar namanya?" Jessica menjelaskan panjang lebar, tentang pacu jalur, tentang budaya, dan tentang mimpinya memahami dunia dengan lebih dalam. Tapi keluarganya menganggap itu hanya obsesi sementara. "Kamu sudah punya banyak konten budaya, kamu tidak harus ke sana, cari yang lebih aman, lebih internasional," kata ayahnya. Namun bagi Jessica, ini bukan sekadar konten, ini bukan tentang keunikan semata, ini tentang perasaan yang muncul hanya dengan menonton video berdurasi 2 menit, perasaan yang bahkan belum pernah ia rasakan dari festival manapun. Diam-diam, ia mulai menjual beberapa barangnya, jaket kulit kesayangannya, kamera lama, bahkan koleksi buku langka yang dulu tak pernah ia rela lepas. Semua demi satu tujuan, berangkat ke Indonesia. Di dinding kamarnya, ia tempelkan satu peta besar Asia Tenggara. Dengan spidol merah, ia lingkari sebuah titik kecil di Pulau Sumatera, Kuantan Singingi, Riau. Di bawah lingkaran itu, ia tulis dengan tangan, "Disinilah aku akan menemukan sesuatu yang belum pernah kutemukan di tempat manapun." Dan petualangan itu pun dimulai. Pesawat itu mengudara dari Bandara John F. Kennedy, membawa seorang penumpang yang sedang penuh harap sekaligus gelisah, Jessica Miller, perempuan Amerika yang sedang mengejar sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, sebuah panggilan hati dari negeri yang bahkan belum pernah ia injak. Total waktu perjalanan, hampir 24 jam, termasuk transit panjang di Qatar dan penyesuaian zona waktu yang membuat kepalanya pening. Tapi Jessica tetap semangat. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil berisi coretan tangan, peta kecil Kuantan Singingi, daftar makanan khas Riau, dan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia yang ia hafal semalam sebelumnya. "Terima kasih, permisi, saya turis, saya ingin melihat pacu jalur." Sampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,
ia harus berpindah ke pesawat domestik menuju Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Tubuhnya lelah, tapi matanya tak berhenti menatap keluar jendela, mencari tanah yang sudah ia bayangkan sejak menonton video pacu jalur itu. Namun perjalanan belum berakhir. Dari Pekanbaru, ia harus naik bus antar provinsi menuju Teluk Kuantan. Waktu tempuhnya, sekitar 5 hingga 6 jam, dengan jalan berliku, cuaca terik, dan pemandangan hutan yang tampak sama sekali asing baginya. Di bus, tidak ada yang bisa diajak bicara dalam bahasa Inggris. Ia hanya tersenyum, menunjuk ponselnya saat ingin turun di lokasi tertentu. Masalah muncul saat ia kehabisan uang tunai di perjalanan, ATM sulit ditemukan, dan sinyal ponselnya mati total saat melewati perbukitan. Ia panik. Semalaman ia duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan, menahan kantuk dan mencoba menenangkan diri. Seorang ibu penjual gorengan yang iba memberikan segelas teh manis hangat dan sepotong pisang goreng. Jessica tersenyum dan menunduk, menahan haru. "Terima kasih," katanya pelan. Wanita itu hanya tersenyum, meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Hari berikutnya, ia melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju sebuah penginapan sederhana di Teluk Kuantan. Kamar kecil, tanpa AC, dan dindingnya dari papan. Tapi Jessica merasa lega, karena ia akhirnya benar-benar sampai di tanah pacu jalur. Namun rasa capek bukan satu-satunya tantangan. Begitu keluar untuk mencari informasi soal jadwal festival, ia menghadapi culture shock yang cukup besar. Orang-orang berbicara dalam bahasa daerah yang asing di telinganya. Ia ditatap oleh anak-anak kecil yang penasaran, dan beberapa orang dewasa memandangnya dengan curiga. Ketika ia bertanya dengan bahasa Inggris, orang-orang hanya tersenyum bingung. Bahkan saat ia mengucapkan, "Saya ingin lihat pacu jalur," mereka hanya menunjuk ke arah sungai tanpa penjelasan. Jessica berjalan menyusuri tepi sungai itu sore itu. Airnya tenang, langit menjingga, dan di kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa. Ia duduk di atas batang kayu, membuka catatannya yang sedikit basah karena keringat, dan menulis. "Perjalanan ini belum mudah, tapi entah mengapa, aku merasa semakin dekat dengan sesuatu yang besar. Perjalanan itu melelahkan, menantang, membuatnya berkali-kali ingin menyerah. Tapi di dalam hatinya, ada suara yang terus berkata, jangan pulang sebelum kamu melihat jalur itu melaju di sungai." Dan malam pun turun pelan di atas Teluk Kuantan, menyelimuti sang bule dengan rasa asing yang perlahan mulai berubah menjadi penasaran yang dalam. Keesokan paginya, matahari Teluk Kuantan menyapu kabut tipis di sepanjang sungai Kuantan. Jessica bangun lebih pagi dari biasanya, penuh semangat untuk melihat persiapan festival yang katanya akan dimulai 2 hari lagi. Ia berjalan menyusuri jalanan tanah yang becek sisa hujan semalam, melewati rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu tua, sambil sesekali menyapa warga dengan senyum. "Pagi," ucapnya sambil mengangguk, namun sebagian orang hanya membalas dengan tatapan kosong, sebagian lainnya malah cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Jessica merasa canggung, tapi ia berusaha tetap ramah. Ia menemukan sekelompok ibu-ibu yang sedang menganyam daun kelapa di depan rumah. Penasaran, Jessica mendekat dan duduk agak menjauh, mencoba merekam sedikit dengan kameranya. Tiba-tiba, salah satu ibu menegurnya dengan nada tinggi. Bahasanya tadi mengerti, tapi ekspresinya jelas, tidak senang direkam. Jessica langsung panik dan menurunkan kameranya. "Sorry, I didn't mean to, I was just admiring," ucapnya pelan. Tapi tentu, ibu itu tak mengerti. Ia hanya berdiri dan masuk ke rumah sambil menggerutu. Jessica terdiam, merasa bersalah. Tak lama, seorang bapak parubaya mendekatinya. "Mau ngapain, Mbak? Dari mana?" Suaranya tegas, bukan marah, tapi juga tidak bersahabat. Jessica dengan terbata-bata menjelaskan bahwa ia turis dari Amerika, ingin melihat pacu jalur dan membuat dokumentasi budaya, tapi saat ia mengeluarkan kameranya lagi, pria itu langsung berkata tegas. "Hati-hati ya, Mbak, jangan asal ambil gambar, warga sini belum tentu suka." Kata-kata itu menamparkan Jessica lebih dari yang ia perkirakan. Ia sadar, ia dianggap asing, bahkan mungkin mengganggu. Ia kembali ke penginapannya dengan langkah lunglai. Di dalam kamar, ia menatap kameranya dan berpikir keras. "Apa aku salah datang ke sini? Harusnya aku pulang saja." Namun saat ia membuka jendela kamarnya, ia melihat sekumpulan pemuda sedang menarik jalur, perahu panjang, dari sungai ke daratan. Mereka tertawa, bersorak, bekerja sama dengan semangat luar biasa. Entah kenapa, pemandangan itu kembali menyalakan semangat Jessica. Dan di antara mereka, ada seorang pemuda yang sejak tadi memperhatikan Jessica dari kejauhan. Pemuda itu mendekat, mengenalkan diri. "Nama saya Rizal, kamu turis?" "Ya," Jessica tersenyum lebar.
Akhirnya ada seseorang yang mau bicara. Rizal berbicara dengan bahasa Inggris sederhana, tapi cukup untuk membuat Jessica merasa tidak sendirian lagi. Ia menjelaskan niatnya, lalu dengan tenang Rizal berkata, "Mungkin kamu harus kenalan dulu sama warga, Mbak, jangan langsung ambil video, biar mereka percaya dulu." Dari situlah hubungan Jessica dan Rizal mulai terjalin. Malam itu, Rizal membawanya ke rumah salah satu tokoh adat di kampung. Mereka duduk lesehan, minum teh manis hangat, dan berbicara, meski kadang dengan bantuan gestur atau gambar di kertas. Jessica mulai paham, di sini, budaya bukan sekadar tontonan, ia adalah warisan, kehormatan. Dan sebelum kamu bisa merekamnya, kamu harus menjadi bagian darinya. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik bagi Jessica. Setelah pertemuan pertamanya dengan Rizal, dunia yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Rizal bukan sekadar pemuda biasa, ia adalah anak dari Pak Hashim, tokoh adat di kampung itu, sekaligus pelatih salah satu tim jalur yang akan bertanding di festival. Di tangan Rizal lah, Jessica mulai mengenal arti kata menyatu. Pagi-pagi buta, sebelum ayam jantan berkokok, Jessica sudah berada di sungai. Ia menyaksikan para pemuda menarik jalur dari tempat penyimpanan menuju tepi air. Keringat, tawa, dan semangat membaur jadi satu. Jessica tak tinggal diam. Meski tak kuat menarik perahu, ia membantu menyiapkan air minum dan membawa handuk untuk para pendayung. Suatu sore, ia diajak oleh ibu-ibu ke dapur umum. Di sana, ia belajar memasak gulai ikan patin, makanan khas Riau yang pedasnya nyaris membuatnya menangis. Tapi para ibu tertawa bersama saat melihat ekspresi wajah Jessica yang kepedasan sambil berkata, "Enak, tapi panas sekali." Anak-anak pun mulai akrab dengannya. Mereka berlari menghampirinya setiap sore, mengajaknya bermain, dan mencoba mengajari beberapa kata dalam bahasa daerah. "Ini, apa namanya?" tanya Jessica sambil menunjuk daun besar. "Itu, daun pisang," teriak anak-anak sambil tertawa. Jessica mulai merekam semuanya. Bukan dengan kamera tersembunyi, tapi secara terbuka dan dengan izin. Setiap ia angkat kamera, ia terlebih dulu tersenyum dan berkata, "Boleh saya rekam?" Warga pun mengangguk, bahkan ikut berpose sambil tertawa. Ia mencatat semuanya di vlog dan blognya, tapi kali ini, bukan dari sudut pandang turis luar negeri, melainkan sebagai seseorang yang merasa diterima seperti keluarga. Di malam hari, ia duduk di beranda rumah Pak Hashim bersama Rizal, menyeruput teh panas sambil melihat bintang. Di langit Teluk Kuantan, bintang-bintang bersinar lebih terang daripada yang pernah ia lihat di New York. "Kamu tahu, Rizal," ucap Jessica lirih, "selama ini aku pikir aku cuma suka budaya, tapi ternyata, aku butuh budaya ini, aku butuh rasa ini, rasa diterima." Rizal tersenyum, "Pacu jalur itu bukan cuma lomba perahu, ini tentang kebersamaan, tentang darah, keringat, dan cinta kami pada tanah ini." Malam itu, warga kampung menggelar latihan malam, memukul gendang besar dan menyanyikan lagu penyemangat pendayung. Jessica berdiri di antara mereka, memejamkan mata, membiarkan irama itu menyatu dalam jiwanya. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba, ia merasa benar-benar bukan lagi orang asing. Ia bukan hanya penonton. Ia sudah menjadi bagian dari cerita. Hari itu akhirnya datang. Langit Teluk Kuantan bersih dari awan. Mentari pagi menyinari aliran sungai Kuantan yang hari itu tak lagi tenang. Di tepi sungai, ribuan orang dari berbagai daerah sudah berkumpul sejak subuh. Tenda-tenda warna-warni berdiri berjajar, suara gendang dan sorakan bergema dari segala arah. Jessica berdiri di tengah kerumunan, mengenakan baju kurung pemberian Ibu Rizal. Bajunya sederhana, tapi membuatnya menyatu dengan lautan manusia yang hadir hari itu. Kamera kecil tergantung di lehernya, tapi hari ini, ia tak ingin hanya merekam dengan alat, ia ingin merasakan semuanya dengan hati. Tim yang dibela kampung Rizal, jalur, lancang kuning harimau rimba, bersiap di tepi sungai. Para pendayung bertelanjang dada, tubuh mereka diolesi minyak kelapa, otot-otot tegang menanti aba-aba, mata mereka tajam, fokus, seperti prajurit yang siap berperang. Jessica berdiri di belakang barisan, jantungnya ikut berdegup kencang. Ia melihat Rizal. Hari itu, ia ikut mendayung, berada di posisi tengah. Jessica melambaikan tangan dari jauh. Rizal melihatnya, mengangguk sambil mengacungkan ibu jari. Tak ada kata, tapi tatapan itu berkata, "Aku akan berjuang." Dentuman gong berbunyi, aba-aba dimulai, sungai yang tadi tenang, kini bergolak. 4 jalur, perahu panjang, meluncur bersamaan, seperti panah yang ditembakkan dari busur raksasa. Air menyembur ke kanan-kiri, teriakan semangat menggelegar dari penonton. Jalur, lancang kuning,
MAJUUU, Jessica menahan napas. Ia tak lagi melihat dari kamera, matanya terpaku, dadanya panas oleh semangat yang mengalir tanpa henti. Perlombaan berlangsung cepat, hanya beberapa menit. Tapi setiap detiknya seperti keabadian, setiap ayunan dayung adalah perjuangan. Dan saat jalur Rizal berhasil melintasi garis akhir lebih dulu, sorakan mengguncang seluruh pinggir sungai. Kemenangan, Jessica menangis. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Seorang ibu di sebelahnya memeluknya erat, seolah Jessica adalah anak sendiri. Ia tertawa dan menangis bersamaan. Kita menang, nak, kita menang. Para pendayung digendong oleh warga, dilempari bunga dan disiram air sebagai bentuk sukacita. Rizal turun dari perahu, wajahnya lelah tapi penuh kemenangan. Jessica berlari menghampiri, dan tanpa ragu, mereka saling memeluk. Kamu lihat, ucap Rizal sambil tertawa terengah-engah. Ini pacu jalur, bukan sekadar lomba, ini nyawa kami. Jessica mengangguk sambil terisak, dan sekarang, nyawa itu sudah sampai ke hatiku. Ia pun ikut naik ke atas jalur, diajak oleh warga untuk berfoto bersama. Kamera-kamera dari media lokal mulai berdatangan, bertanya siapa bule yang ikut merayakan kemenangan warga. Jessica hanya tersenyum. Ia bukan bintang, ia hanya orang asing yang jatuh cinta pada sesuatu yang benar-benar hidup. Malam harinya, saat festival puncak digelar dengan pesta rakyat, musik, dan tarian, Jessica duduk bersama warga. Di sekelilingnya, anak-anak menari, orang tua menyanyi, dan Rizal memainkan seruling bambu kecil. Langit malam Riau bertabur bintang, dan di tengah keramaian itu, Jessica menulis satu kalimat di buku catatannya, aku datang sebagai orang asing, tapi pulang sebagai bagian dari mereka. Festival telah usai, jalur-jalur besar yang kemarin gagah melaju di sungai, kini kembali diam dan terikat di bawah rumah panggung warga. Bendera-bendera sudah dilipat, tenda-tenda dibongkar, sungai Kuantan kembali tenang, seolah ikut menghela napas panjang setelah hiruk-pikuk yang luar biasa. Tapi di dalam hati Jessica, semuanya masih bergejolak. Ia berdiri di tepi sungai pagi itu, memandangi air yang mengalir perlahan sambil menggenggam secarik kain tenun dari kampung, pemberian Ibu Rizal. Di kain itu tertulis dengan tinta tangan. Terima kasih telah mencintai budaya kami. Hari itu, Jessica akan pulang ke negaranya. Tiket pesawat sudah di tangan, ransel sudah dipenuhi oleh kenangan, foto, oleh-oleh, dan lebih dari itu, pengalaman yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Warga kampung menggelar perpisahan kecil, tidak besar, tidak mewah, hanya berkumpul di balai desa dengan teh hangat, pisang goreng, dan doa, tapi hangatnya, seperti pelukan besar yang tak ingin dilepaskan. Pak Hashim, sesepuh kampung, berdiri di depan dan berkata, kami tidak pernah menyangka, bahwa seorang bule dari seberang lautan bisa begitu tulus mencintai apa yang kami miliki. Terima kasih, nak Jessica, kau bukan tamu lagi, kau keluarga kami sekarang. Jessica menunduk, tak sanggup membalas, air matanya mengalir pelan, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Rizal kemudian mengantar Jessica ke terminal. Perjalanan itu sunyi, tak banyak kata-kata, tapi ada perasaan yang saling dimengerti. Di terminal kecil itu, sebelum naik ke mobil travel, Jessica memandang Rizal dalam-dalam. Terima kasih, untuk segalanya, untuk baju kurung ini, untuk keluarga, untuk pacu jalur. Rizal menatapnya, lalu berkata, kau harus kembali, tahun depan, festival ini menunggumu. Jessica mengangguk, aku janji, aku akan kembali, tapi bukan sebagai penonton, kali ini, sebagai bagian dari yang mendayung bersama kalian. Senyum di wajah Rizal mengembang, bangga, haru, dan berat melepas. Beberapa minggu kemudian, sebuah video berdurasi 15 menit diunggah ke kanal YouTube Jessica. Aku menemukan rumah di Riau, kisah di balik pacu jalur. Video itu viral, jutaan orang dari seluruh dunia menontonnya. Warga Indonesia pun tersentuh melihat seorang bule begitu mencintai tradisi mereka. Komentar-komentar membanjiri, aku orang Riau, bangga sekali lihat ini, Jessica lebih cinta budaya Indonesia daripada sebagian orang sini. Terima kasih sudah memperkenalkan pacu jalur ke dunia. Dan Jessica, ia tak peduli pada angka, view, atau subscriber, yang penting baginya, ia sudah menyampaikan sesuatu dari hati. Budaya itu hidup, bukan di panggung, tapi di rakyatnya.